Ya, kiamat teknologi. Tapi bagi kita nih, para konsumen. Halo everyone, welcome to my channel ya. Balik lagi sama aku Fendi di channel Vintage ID guys. Nah kali ini aku bakal bahas yang lagi hype lagi nih sekarang ya. Karena memang lagi pada ribut karena kenaikan harga nih ya. Sebelum kalian tuh merakit sebuah PC dan kalian beli alat elektronik lainnya, kalian tuh harus lihat hype ini dulu. Kalian harus pahami dulu nih kenapa ini bisa terjadi dan bisa dibilang ini kiamat teknologi nih bagi para konsumen kayak kita. So, dibalik hype kecerdasan buatan yang lagi naik gila-gilaan ya, jadi AI yang lagi berkembang gila-gilaan besarnya sekarang itu menimbulkan efek domino yang luar biasa bagi kita nih, para konsumen. Nah, hal itu tuh mulai kerasa banget di kita nih pelan-pelan gitu ya. Apalagi kemarin ya, RAM dan SSD yang udah mulai naik duluan gede-gedean gitu ya. Karena memang chip memori yang dipakai sama mereka itu diborong sama AI semuanya. Akhirnya itu ya, kedepannya bakal memunculkan efek domino lainnya. Nah, kira-kira kenapa sih hal itu bisa terjadi dan apa dampaknya nih bagi kita para konsumen? So, langsung aja kita bahas ya kiamat teknologi bagi para konsumen ini ya. Nah, pertama sebelum kita menyalahkan industri AI yang ternyata itu memborong beribu-ribu bahkan ratusan ribu chip memori gitu ya, dan akhirnya menimbulkan efek kenaikan massal bagi barang-barang konsumen, sekarang kita perlu tahu dulu nih kenapa si AI itu perlu borong chip. Nah, seperti yang kalian tahu, berbagai macam model AI itu ada ya guys ya, dan mereka itu perlu yang namanya training dalam skala besar. Jadi sekarang tren AI dengan model baru ya seperti GPT, kemudian Cloud, Gemini gitu ya, Llama, Meta dan lain sebagainya itu melakukan training AI yang besar-besaran gitu. Training AI yang besar-besaran itu nggak bisa dilakuin pakai hardware yang minim atau seadanya gitu. Jadi perlu hardware yang cukup banyak dan besar. Karena memang satu model AI aja seperti GPT contohnya itu bisa menghabiskan ratusan megawatt energi dan hardware untuk nge-training dia. Jadi memang perlu skalanya gede banget nih untuk memperbagus gitu ya model dari AI-nya. Kemudian inference AI atau trainingnya itu bukan cuma sekali dua kali lagi, tapi dilakukan beribu-ribu kali supaya modelnya itu bagus dan bisa menjawab pertanyaan kita manusia dengan lebih cepat, dengan lebih bagus lagi jawabannya. Dan bisa membantu seluruh keperluan yang dibutuhkan oleh manusia, membantu perkembangan teknologi juga dan supaya mempermudah setiap manusia dalam penggunaan teknologi. Nah, itu dilakukan gak cuma sekali dua kali aja, mungkin dulu dilakukan cuma sekali dua kali, cuma bantu kita jawab pertanyaan doang nih. Tapi kedepannya itu bukan cuma buat jawab pertanyaan kita, tapi bener-bener digunakan langsung di device teknologi kita. Ya sekarang udah mulai kerasa lah ya, kalian ngerasain HP itu ada AI-nya, laptop ada AI-nya, bahkan di hardware komputer aja nih ya, kayak motherboard aja itu udah ada AI-nya guys. Nah mungkin kedepannya bahkan di dalam RAM aja ada AI-nya, kayaknya semuanya bakal serba AI ke depan. Gimana nih? Nah, model AI yang banyak itu bikin yang namanya peperangan senjata AI ya. Jadi kayak Google, OpenAI, Meta gitu ya, dari Facebook dan lain sebagainya itu mereka melakukan perang teknologi AI guys. Mereka itu saling adu latih modelnya masing-masing supaya bisa lebih bagus daripada yang lainnya. Nah, semuanya jadi berlomba-lomba nih untuk menaikkan kapasitas hardware mereka untuk nge-training AI tersebut. Nah, dengan kebutuhan industri yang terus meningkat satu sama lain gitu ya dari masing-masing model ini, akhirnya supply itu mulai melambat bagi para industri konsumen gitu. Jadi yang tadinya mereka jual untuk industri konsumen, sekarang hampir semuanya diraup oleh AI, oleh industri AI, dan itu bikin produksi chip untuk ke pasar atau ke konsumen global jadi lebih sedikit. Karena produsen chip aja mereka bakal milih siapa yang bisa beli paling banyak dengan harga yang pastinya juga lebih cukup tinggi gitu ya. Dan perlu kalian tahu, produsen chip itu perlu bangun pabriknya itu dalam waktu yang lama, bisa 3-5 tahun. Sedangkan kebutuhan untuk industri AI itu mereka butuh dalam jangka waktu yang cepat. Akhirnya ya mau nggak mau yang tadinya untuk konsumen kuotanya dialihkan semuanya untuk industri AI. Semuanya akhirnya diborong nih sama industri AI. Alhasil terjadilah kelangkaan chip di pasar. Nah, itulah yang bikin harga di konsumen akhirnya pada naik guys. Nah, dari alasan industri AI yang membeli atau memborong chip gede-gedean itu akhirnya membentuk efek domino di pasar konsumen. Ya, banyak dari kita yang udah berpikir bahwasanya era miner telah selesai dan akhirnya harga balik normal. Tapi nyatanya sekarang, damn, harganya balik lagi naik ya. Bahkan harga RAM sekarang itu bisa melebihi harga VGA guys.
harga GPU sekarang bahkan ya udah setara gitu ya dengan harga RAM. Kalian bisa aja cek di pasaran gitu ya, bahkan ada RAM ini sampai 19 juta bisa dapat motor ya guys ya. Nah ini benar-benar bikin dilema dan efek domino yang luar biasa di pasar, khususnya untuk rakitan PC gitu. Sekarang bahkan GPU aja udah diprioritaskan ke AI seperti yang kalian tahu gitu ya. Nvidia aja sekarang udah memilih untuk pakai chip high-end mereka dipakai untuk ya GPU AI. Bahkan GPU kelas high-end aja yang sekarang ada di pasaran konsumen gaming gitu ya, itu kerasanya kenaikannya nggak terlalu signifikan daripada sebelum-sebelumnya. Nah bahkan sekarang Nvidia aja memilih untuk lebih memperbagus softwarenya gitu ya. Jadi memang rasanya jadi lebih stagnan nih ya perkembangan teknologi bagi para konsumen. Ya ini jelas banget dipengaruhi karena industri AI itu mau membeli GPU dengan harga yang lebih tinggi nih daripada dijual ke pasaran konsumen. Alhasil ya balik lagi ini tentang bisnis gitu. Jadi Nvidia bakal lebih milih untuk menjual GPU-nya ya ke industri AI, dan itu bikin efek domino yang bisa naikin harga pasaran GPU di konsumen juga guys. Nah selain adanya kenaikan harga RAM, SSD, GPU, bahkan prosesor aja itu udah mulai kena dampaknya. Alhasil karena kelangkaan chip di pasar industri konsumen, akhirnya ya bikin harganya ikut naik gitu loh. Karena harga chipnya juga naik ya, otomatis dalam budget produksinya bagi para konsumen pun ikut naik. Jadinya RAM, SSD, GPU, dan prosesor ya kemungkinan bakal ikut naik semua guys. Dan bahkan kayaknya motherboard juga yang udah pakai AI juga kemungkinan harganya bakal naik lagi nih. Ya selain dari dunia rakitan PC ya, ini bakalan jadi kiamat juga bagi para konsumen smartphone. Kenapa? Ya karena smartphone itu kan pakai namanya RAM, pakai SSD juga, di prosesornya juga ada memori juga, semuanya pakai chip memori. Dengan adanya kelangkaan chip tersebut, harga smartphone pun akan ikut naik juga guys. Jadi buat kalian yang suka gonta-ganti HP, mungkin kedepannya bakalan mikir 5-10 kali kayak itu ya. Selain smartphone, produk harian juga bakal ikutan naik nih, kayak smart TV, router, tablet, dan produk alat cerdas lainnya kemungkinan bakal ikutan naik nih, karena memang ya kebutuhan chip memori juga. Mereka perlu chip memori juga untuk membangun perangkat cerdas mereka gitu. Otomatis ya mereka perlu budget ekstra lagi nih, karena chip memori yang langka harganya naik. Karena semua chip itu ya berasal dari produsen yang sama gitu loh, kayak Samsung, SK Hynix, Micron, dan semuanya itu diborong sama AI. Ya otomatis karena teknologi fabrikasi yang berhubungan itu menimbulkan efek domino juga nih bagi kebutuhan perangkat cerdas lainnya yang bakal ikut naik juga guys. Efek domino lain sekarang ya konsumerisasi bakalan melambat. Jadi dulu siklus teknologi itu berasal dari riset, kemudian masuk ke teknologi enterprise, kemudian diturunkan ke konsumen dalam 2-3 tahun. Tapi kalau sekarang itu dimulai dari riset AI dulu gitu loh. Teknologi tersebut itu harus dikembangkan juga dengan AI-nya. Kemudian produknya itu jadi AI enterprise dan kemudian ditahan terus-terusan sampai akhirnya baru diterjunin ke konsumen. Nah, jadi produk yang udah jadi itu kemudian ditahan masuk dia di produk AI enterprise, ditahan dan jadi lebih mahal. Alhasil konsumen jadi mikir 2 kali untuk beli produk-produk tersebut yang sekarang harganya udah jadi lebih mahal karena AI, guys. Nah, terus apakah ini jadi kiamat teknologi beneran bagi para konsumen, atau malah ini merupakan peralihan teknologi baru nih guys? Ya sisi negatifnya jelas ya, karena memang produsen itu mementingkan untuk perkembangan AI, konsumen sekarang udah bukan lagi jadi prioritas utama. Kemudian harga hardware pun jadinya naik tanpa peningkatan yang signifikan. Terus game sama software-software kebutuhan harian kita juga jadinya perlu penyesuaian yang lebih lama lagi nih, karena memang perkembangan teknologinya mulai baru terus. Ya tapi ada dampak positif juga nih buat kita ke depannya. Yang pertama jelas dorongan R&D gila-gilaan nih yang bakal menciptakan teknologi baru. Nah ini sangat-sangat membantu umat manusia ke depannya pastinya, harapannya kayak gitu ya. Nah kemudian ke depannya pasti kita bakal merasakan chiplet, NPU, dan akselerator itu mulai masuk lebih jauh ke perangkat cerdas harian kita juga gitu. Yang mungkin sebelumnya kita hanya menikmati sebatas perangkat cerdas yang bisa ditautkan satu sama lain, bisa diakses satu sama lain, mungkin kedepannya sudah bisa lebih cerdas lagi dengan bantuan akselerasi dari AI. Nah dengan adanya optimasi AI yang dilakukan oleh para industri AI, kemungkinan kebutuhan hardware jadi lebih berkurang nih kedepannya. Jadi ya hardware yang ringan bisa lebih teroptimasi lebih baik lagi dengan adanya AI. Ya hal ini mungkin bakal terasa menyiksa kita gitu ya selama beberapa tahun ke depan, tapi ya kita udah pernah lewatin ini nih di masa internet mulai muncul,
smartphone mulai muncul gitu ya, teknologi baru mulai berdatangan, itu juga jadi masa yang berat bagi kita semua. Nah, kita akan merasakan ini lagi karena pelan-pelan juga itu bakal membentuk ekonomi baru dan mungkin bisa memunculkan pekerjaan-pekerjaan baru juga guys. Ya selama kita nggak kalah ya dari AI. Jadi apa nih yang bisa kita lakukan sebagai konsumen? Yang pertama jelas kita nggak boleh FOMO ya. Jadi ya nggak perlulah kalian FOMO selama kalian tuh masih bisa menggunakan perangkat yang ada gitu, komputer kalian masih bisa bekerja dengan baik, ya nikmatin aja dulu. Nggak perlu FOMO untuk aku pengen ningkatin sampai 64 GB RAM gitu, nggak perlu ya guys ya. Dinikmatin aja dulu seadanya gitu, nggak perlu FOMO-FOMOan. Terus kalian juga harus prioritasin kebutuhan kalian gitu loh. Jadi kalau kalian itu ternyata masih ditopang ya dengan teknologi yang sekarang ada dan sama kalian, ya udah kalian nggak perlulah untuk mencari performa yang lebih tinggi dan sebagainya, karena performa yang udah ada juga masih bisa memenuhi kebutuhan kalian. Jadi prioritasin aja kebutuhan kalian. Nah terus kalau misal kalian mau beli, ya pastiin kalian tuh hindarin untuk beli di awal rilis ya, karena memang produksi awal rilis biasanya harganya itu pada digoreng gitu loh. Nah di tahun 2026 bakal launching tuh prosesor baru gitu ya, GPU baru juga, dan berbagai macam teknologi baru bakal rilis di tahun 2026 nih. Jadi kalian siap-siap aja dan ya jangan beli di awal ya. Kecuali memang kalian itu sudah sangat butuh dan kalian memang ada uangnya, ya silahkan. Tapi kalau misal kalian belum terlalu butuh, kalian FOMO gitu ya, mending gak usah ya guys ya. Tunggu aja harganya mulai stabil. Terakhir bagi kita para konsumen ya udah manfaatin aja harga barang-barang second gitu loh ya. Jadi setidaknya mengurangi lah dari harga barunya gitu. Nah barang second juga nggak semenakutkan itu teman-teman. Aku aja beli part-part PC yang udah aku cicil itu ya sebagian besar second gitu, dan aku nggak ada masalah sama itu selama masih bisa berfungsi dengan baik. So itu dia tadi ya kiamat teknologi yang ini tuh berlaku bagi kita para konsumen, tapi bukan kiamat juga sebenarnya, karena memang ini adalah masa peralihan yang terjadi gitu ya secara lambat gitu dan konsisten, karena ini nggak bisa langsung kelar dalam sehari dua hari, pastinya butuh waktu yang cukup lama, mungkin beberapa tahun gitu ya, dan kita akan menikmati harga baru yang muncul. Jadi udah nggak usah berharap harganya bakal balik lagi ke masa sebelumnya gitu ya, sampai harga RAM di 1,5 jutaan 32 GB kit, ya kita nikmatin aja harga yang stabil ke depannya. Nah tentu setiap kita ngelewatin revolusi industri pasti kita ngelewatin yang namanya ketidaknyamanan. Jadi ya kita berusaha nikmatin aja ketidaknyamanan itu. Jadi kira-kira itu aja nih yang aku bahas di video kali ini ya. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini boleh banget like dan jangan lupa komen dan subscribe ya guys ya, karena aku pengen banget sharing apapun yang udah aku baca gitu ya terkait perkembangan teknologi kepada teman-teman, khususnya di dunia rakitan PC, karena memang aku sangat seneng dengan rakit PC guys. So kira-kira apa lagi yang pengen kalian tahu, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay classic and see you next time. Bye bye.